Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Jadi gini ya, Sugeng ini aneh. Dia mengklaim dia bisa menentukan siapa keturunan Rasulullah atau bukan, siapa keturunan Nabi Ibrahim atau bukan. Padahal dia tidak punya metadata. Andalan dia adalah hasil uji statistik dari Skorecki dan Michael Hammer. Yang kemudian dengan mengandalkan itu, dia kemudian mengambil hasil uji DNA yang ada di web, Family Tree DNA, dan lain-lain. Lalu kemudian dia buat asumsi sendiri, mana yang keturunan Nabi Muhammad, mana yang bukan. Sebagian orang percaya dengan omongan Sugeng karena Sugeng ini diklaim sebagai pakar DNA oleh orang yang selama ini bersekongkol dengan Sugeng. Oleh sindikatnya Sugeng ini, Sugeng ditokohkan sebagai tokoh DNA. Kemudian Sugengnya sendiri mempromosikan dirinya sebagai pakar DNA, mencela pakar-pakar DNA yang lain. Padahal dianya cuma pakar pakan ikan ternak. Dan paper-papernya dia juga cuma 5 atau 6 biji, itu pun nggak ada kaitannya dengan DNA manusia, itu pun cuma tentang ikan nila. Dan itu pun juga nggak direwes oleh pakar-pakar dunia. Ya. Artinya dia nggak dianggap dalam dunia ilmu pengetahuan, dia nggak dianggap. Terus di BRIN juga dia nggak punya kedudukan, bukan peneliti ya, teknisi biasa. Itu pun gajinya juga dipotong, dia nggak dapat tempat. Ya cuman ya komplotannya kan masif mempromosikan dia sebagai pakar DNA. Ya Sugengnya ya bangga-bangga aja dipakar-pakarkan walaupun dia tahu dia bukan pakar. Oke. Pakar-pakar DNA, terutama yang pakar DNA filogenetika, androgenetika, semua sepakat bahwa nggak bisa memastikan orang ini keturunannya siapa atau orang ini leluhurnya siapa. Nggak bisa. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Wah, ya karena sampel pembanding dari leluhurnya juga nggak ada. Itu yang paling vital. Ya. Sugeng kan mengambil Cohen model haplotype yang dibawakan oleh Skorecki dan Michael Hammer, yaitu C1CP58, itu sebagai sebuah haplogroup definitif dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, berawal dari situ, Sugeng menginterpretasikannya itu seperti itu. Padahal pakar yang mempromosikan C1CP58 sebagai modal haplotype Kohanim itu tidak pernah memastikan itu semua, nggak ada. Nggak ada Michael Hammer, Skorecki, dan yang lain-lain tuh memastikan seperti itu, nggak ada. Boleh dicek paper-paper mereka. Ya, mereka menjadikan C1CP58 sebagai Cohen model haplotype. Itu karena kebetulan secara prosentase C1CP58 itu memang secara statistik tertinggi. Tapi itu pun prosentasenya 46%. Dan itu pun baru dipromosikan. Tidak dipastikan, baru dipromosikan aja. Ya, silakan Anda baca sendiri paper-paper mereka. Penipuan yang dilakukan oleh Sugeng itu dari situ. Itu yang kalian harus paham dulu. Ya. Jadi akar problemnya itu di situ. Oke. Nah, kemudian dia menghitung jarak genetiknya ke masa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dia pastikan haplogrup Nabi Ibrahim adalah C1L859. Nah, dari situ dia turunkan lagi ke haplogrup Nabi Ismail. Terus kemudian dia turunkan lagi ke
haplogrup Bani Hashim. Nah, seperti itulah cara ngitungnya. Ya. Tapi itu pun tidak bisa menghitung ke eksak tahun kapan Nabi Ibrahim hidup, kapan Nabi Ibrahim lahir, kapan Nabi Ibrahim wafat. Dia tidak bisa mengetahui kapan eksak tahun Nabi Ibrahim. Tidak bisa. Dia cuma perkiraan. Ya, kalau namanya perkiraan ya nggak ada yang tepat. Ya, masa gitu aja kita susah memahami. Ya. Kemudian dia kan rame itu di medsos tentang haplogrup Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dia ambil hasil uji DNA yang terpampang di beberapa web laboratorium. Itu misalnya di Family Tree DNA, di WSEC. Ya, dia lihat project-project grup itu, dia ambil nih. Dia cari mana yang Pak Alwi. Nah, kan kebetulan kan operasi Ganyang Pak Alwi. Jadi diambil di situ, di haplogrup Pak Alwi, lalu dia rame-ramekan di medsos. Itu cara dia. Sebenarnya ya, sesimpel itu. Nah, karena sering saya kritik tentang hal itu, lalu dia berusaha mengelabui orang awam dengan membawa istilah-istilah ilmiah yang sebetulnya dia tidak pernah bisa menjelaskan itu secara ilmiah juga, cuman istilahnya dibawa agar orang menganggapnya seorang pakar. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Ya. Oke, tadi cara genetik sudah saya singgung. Kemudian dia menyinggung soal meta-analisis genealogi. Sebetulnya poinnya bukan di situ. Sebetulnya poinnya adalah isu yang dia bawa tentang kepastian haplogrup Nabi Ibrahim. Nah, apakah bisa meta-analisis genealogi memastikan haplogrup Nabi Ibrahim? Kalau cuma istilah aja bawa istilah meta-analisis genealogi, orang apalagi dia bawa yang versi bahasa Inggris, wah orang awam akhirnya terkagum-kagum, seolah-olah dia ini benar-benar pakar gitu ya. Padahal itu justru istilah yang makin membenamkan dia dalam jurang kebohongan, makin tersingkap upaya penipuannya dia. Jadi meta-analisis genealogi tidak bisa memastikan apa haplogrup Nabi Ibrahim. Kenapa? Pertama, karena tidak ada sampel DNA Nabi Ibrahim yang bisa diakses. Tidak ada artefak biologis yang terverifikasi terkait dengan Nabi Ibrahim. Nggak ada. Kemudian meta-analisis genealogi hanya menganalisis data populasi modern atau fosil yang ada. Haplogrup yang diasosiasikan dengan kelompok tertentu, misalnya kelompok haplogrup J1JP58, yang itu adalah haplogrup yang umum di Timur Tengah, adalah estimasi statistik berdasarkan frekuensi alel pada populasi saat ini. Ya. Bukan bukti garis keturunan langsung, bukan. Bukan. Malah ngawur sugeng ini. Bahkan jika ada klaim haplogrup Nabi Ibrahim, misalnya klaimnya kan J1L859 itu haplogrup Nabi Ibrahim. Ini tetap mewakili cabang leluhur bersama common ancestor yang hidup ribuan tahun sebelum atau sepanjang zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan penanda unik untuk individu tertentu. Ya. Oh, di zaman Nabi Ibrahim itu kalau kita baca ya di beberapa paper saintis itu pada masa Nabi Ibrahim di sekitaran Palestina, sekitaran Levan ya, Palestina, kemudian Lebanon, Syria itu dihuni sekitar 2.700.000 orang. Kalau kita menghitung jarak genetik, anggaplah ke masa Nabi Ibrahim, kita harus mencari lagi di antara 2.700.000 orang itu mana yang Nabi Ibrahim. Paham ya? Bahkan di Bible estimasinya lebih dari itu, lebih dari 2.700.000.
Kemudian meta-analisis menggabungkan studi yang sudah ada, bukan untuk menciptakan data baru. Apa yang dilakukan oleh Sugeng justru menciptakan data baru. Itu data silsilah DNA Ibrahimi. Yang mana dalam hasil uji statistik para pakar dari Skoreki sampai Michael Hammer nggak pernah ada. Jika tidak ada studi tentang DNA Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ketidakadaan sampelnya, meta-analisis tidak bisa dilakukan. Kan nggak ada data sampel Nabi Ibrahim, kan nggak ada. Bagaimana Anda bisa melakukan meta-analisis genealogi terhadap Nabi Ibrahim? Dan keturunan yang mana bisa? Ya, sampai di sini kalian akan tahu gimana tersesatnya pola pikir Sugeng ini. Kalian akan tahu tidak ada SNP yang secara eksklusif dimiliki hanya oleh satu individu dalam sejarah. Ada. Meta-analisis hanya mengidentifikasi korelasi statistik antara SNP dengan populasi atau geografi, bukan menunjuk individu spesifik. Ya. Nah, dalam perspektif historis dan genealogis, dalam Taurat, dalam Al-Quran, atau catatan kuno lainnya, tidak menyertakan data biologis. Ya. Genealogi tradisional berbasis teks tidak dapat dikonversi menjadi data genetika. Nggak bisa, Kang. Nggak bisa kamu konversi menjadi data genetika, itu nggak bisa. Jadi jangan maksa. Nah, percabangan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail dan Ishak tersebar luas di berbagai populasi. Ya. Setelah ribuan tahun tidak ada garis genetika murni karena percampuran antar populasi. Nggak ada, udah campur baur itu. Bahkan sekarang ya, mayoritas orang Palestina itu haplogrupnya juga sama dengan Cohen, C1 JP58. Dalam Islam tidak ada urgensi ilmiah atau teologis untuk mengidentifikasi DNA para nabi. Nggak ada. Jadi jangan diwajib-wajibkan seolah-olah ini satu hal yang wajib dalam Islam untuk melakukan uji DNA, penelitian DNA tentang para nabi. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada segitu-gitu. Nggak ada kewajiban tentang hal itu. Kalau dia diwajib-wajibkan ya berarti itu bid'ah. Ya, bid'ah itu adalah menambah-nambah hal yang tidak qot'i menjadi qot'i. Apalagi sampai terjadi fitnah, huru-hara, saling benci, saling caci maki sesama umat Islam. Nah, ini bid'ah dhalalah namanya. Bid'ah yang menyesatkan. Semua hasil dari penelitian-penelitian ini sifatnya probabilistik. Kemungkinan, bos. Kemungkinan. Bukan satu kepastian. Orang yang diklaim oleh Sugeng sebagai pasti keturunan Nabi Ibrahim, yaitu orang Yahudi Kohanim, itu pun belum pasti keturunan Nabi Ibrahim. Kok bisa dia mengatakan dengan rumus-rumus genetikanya itu dia bisa menghitung jarak genetika sampai ke Nabi Ibrahim dan kemudian bisa mengetahui apa haplogroup dan SNP Nabi Ibrahim? Nonsense. Jadi tidak ada metode sains yang bisa menguji figur historis tanpa materi biologis. Nggak ada. Tidak mungkin meta-analisis genealogi atau metode genetika apapun memastikan haplogroup atau SNP Nabi Ibrahim alaihissalam. Kasihan orang awam kalau dibodoh-bodohin dengan istilah-istilah yang seolah-olah ilmiah yang dibawakan oleh pakar palsu yang bukan ahli di bidang yang dia bicarakan. Dan yang terakhir adalah resiko distorsi sejarah dan teologi. Jadi jangan menyalahgunakan hasil studi pakar lain untuk ambisi jahat
apalagi terkait dengan politik. Kalau saya lihat dari Sugeng, dari pembawaannya selama ini, itu terdapat ciri-ciri orang yang mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, ini dia perlu ke dokter spesialis kejiwaan untuk diselidiki patologinya apa, kok ada ciri-ciri NPD pada dirinya. Apakah karena genetik atau karena masa kecilnya selalu orang tuanya selalu menganggapnya bodoh, atau karena mungkin di sekolah dulu selalu diejek bodoh, nggak mampu, dia dikatain goblok, sehingga dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang paling pintar di antara semua. Atau bisa jadi mungkin karena lingkungan di pekerjaannya yang menurutnya tidak menganggapnya sebagai pakar, sehingga dia sangat narsis, ingin dianggap sebagai pakar dengan cara yaitu tadi menjelek-jelekan orang lain, mencaci maki pakar-pakar lain, supaya dia dianggap sebagai pakar yang paling pintar di antara semuanya. Ya, tapi itu kan dokter ahli kejiwaan yang lebih memahami patologi kenapa si Sugeng ini memiliki ciri-ciri NPD gitu ya. Ya, segera aja ke dokter kejiwaan, siapa tahu bisa ditolong, mungkin perlu obat kayak, atau mungkin lalu terapi ya, gitu aja. Oke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.